Selanjutnya, caranya gini. Caranya itu sebenarnya sudah saya katakan banyak di depan sana. Sekarang tinggal dibuatkan kayak satu alur gitu ya. Bagaimana sih supaya anak kita itu supaya kita bisa sukses. Jadi yang penting dari semua proses ini, satu, benda atau aktivitasnya sudah benar. Seperti tadi yang saya katakan. Aktivitasnya disukai anak atau bendanya disukai anak, dan juga anak mengerti aktivitas atau benda yang disukai itu namanya apa. Berarti anak sudah punya kosakata mengenai kesukaannya itu. Oke. Sekarang tinggal menjalankan. Nah, bisa Anda sendiri ngomong, yang pasti anak tidak dalam aktivitas yang disukai, seperti dia lagi main handphone. Ya, itu pastikan anak dalam keadaan ya apa ya, nganggur gitu loh. Ya, dia enggak lagi mengerjakan sesuatu yang dia enjoy. Ya, jadi pastinya dia mungkin apa ya, nganggur, mungkin duduk-duduk di kursi, mungkin sedang mewarna atau sedang menulis yang dia tidak terlalu enjoy, biasa-biasa aja. Jadi begitu stimulasi auditori masuk, dia langsung bisa merespon kan, dan dia bisa melepaskan apa yang sedang dilakukan hal itu untuk mendekati Anda. Nah, waktu kita mendekati, waktu ibu sudah ngomong sesuatu hal mengenai yang disukai, dia pastinya mendekati Anda. Nah, pada waktu mendekati, itulah sign dari anak bahwa, itu aku suka. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya. Pada waktu dia mendekati, si orang ketiga itu akan membantu anak untuk mengatakan seperti ini. Dia mungkin suka mobil, ya. Nah, asisten di sini saya katakan asisten ada orang ketiga membantu anak untuk mengatakan mau mobil. Mungkin mamanya lagi main-main mobilnya mungkin beli mobil baru. Nah, aku tahu anakku suka mobil, saya beli mobil. Terus saya nggak langsung berikan ke anak, saya main-mainkan sendiri. Nah, waktu saya main-mainkan mobil itu, anak dalam keadaan anak akan menghampiri Anda. Nah, menghampiri nggak cuma menghampiri, biasanya akan merebut langsung mobil itu. Nah, sebelum anak merebut, si orang ketiga itu akan menghentikan anak di dekat si yang memberikan provokasi itu ya, dan membantu anak memberikan contoh untuk anak mengatakan kepada orang itu, mungkin ibunya, mau mobil. Nah, oke, mau mobil. Pada waktu dia mengatakan mau mobil, oke, si ibunya harus memberikan mobil itu ke anak. Nah, kita pengennya anak kita mengatakan mau mobil itu berkali-kali. Ya. Nggak cuma satu kali, kalau satu kali ya anaknya pasti lupa lah. Setelah itu dia lupa. Nah, pada waktu anak ini ngomong mau mobil, kita berikan. Nah, pada waktu itu kita berikan timer. Nah, timer ini yang akan membuat anak kita meminta berkali-kali. Nah, tadi kan di sini sudah saya katakan bahwa behavior anak sudah bisa sudah tidak marah jika diperintah untuk berhenti melakukan aktivitas yang disukai. Berarti anak ini asumsinya tidak akan marah kan? Karena sudah bagus behaviornya. Nah, pada waktu dia sudah diminta mobilnya, nah timernya sudah habis, dia sudah ngerti pemakaian timer juga, maka
anak ini pasti masih akan pengen, karena waktu yang kita berikan itu jangan terlalu panjang dengan timer itu. Mungkin cuma detik ya, 5 detik, 10 detik ya. Nah, setelah itu anak akan melongo, diambil mobilnya. Loh, saya kan masih belum puas main itu. Terus Anda yang bermain-main kembali. Si apa? Si orang yang memberikan provokasi gantian main lagi. Anak akan merasa saya belum puas, dia pasti akan meminta atau merebut mobil itu lagi. Nah, orang ketiga melakukan tugasnya lagi. Dia memegang anak supaya nggak berhasil merebut mobil. Yang diperlukan adalah sikap bawa tangan ke bawah. Anak cuma perlu ngomong, mau mobil. Jadi ini diajarkan ke anak bahwa dengan bicara aja kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Asal yang dikatakan itu tepat. Nah, mau mobil. Terus habis itu yang kedua kali si ibu memberikan mobil itu ke anak lagi. Terus dikatakan, ini ya main segitu ya lewat timernya ini. Kalau nanti sudah timernya bunyi atau pakai timer pasir, pasirnya udah dibawa, sudah selesai, kasih mama. Nah, jadi bayangkan kalau hal ini dilakukan dengan serius, pasti anak itu ada berapa kali anak kita akan bisa meminta. Dan akhirnya akan memunculkan suatu informasi terhadap dia. Oh, kalau aku ngomong, itu aku lebih cepat. Nggak usah aku ngerebut-ngerebut, malah aku dikasih. Nah, memang itu target kita, bahwa mengencourage anak untuk mengatakan. Karena kalau dia ngerebut, belum tentu dikasih. Oh, enggak bisa. Ayo, tapi belum, kita jangan ngomong, ayo ngomong apa? Enggak. Yang harus melakukan tugasnya si orang ketiga itu. Nah, kalau ini sudah dilakukan berkali-kali, ya, si orang tua ini, si orang ketiga harus mengerem pemberian prom ini untuk mengatakan mau mobil. Sesudah 3-4 kali, tunggulah. Jangan cepat-cepat memberikan prom mau mobil lagi. Tunggulah kira-kira 5 detik untuk mungkin anak ini sudah bisa ngomong mau mobil. Oh, aku tahu, aku harus ngomong mau mobil. Akhirnya anak-anak yang cepat dia akhirnya akan cepat untuk mengatakan, oh aku tahu, aku harus ngomong apa. Tapi untuk anak-anak yang masih belum bisa ngomong, sedangkan kita menunggu responnya dia, mungkin si orang ketiga itu bisa di depan anak ngomong, memberikan bantuan dengan bibirnya, seperti kita ngomong ma. Jadi mulut si orang ketiga itu melakukan bentuk ma, gitu ya. Jadi itu untuk supaya anak, oh ya, kalau ma kita sudah ngomong ma, dia belum. Widya, tolong Widya. Kita sudah melakukan bentuk ma mulut kita, tetapi anak itu masih belum, ya kita ngomong ma, mau. Ya, kalau ngeprom itu jangan satu suku kata gitu. Kalau mau satu kata, mau, habis itu kita berharap dia bisa ngomong mobil, mau mobil. Jangan ma, terus kita ngomong ngepromnya cuma ma, anak itu mau jawabnya u. Jangan separuh-separuh gitu. Kalau mau ngeprom langsung satu kata. Karena nanti itu akan jadi anak-anak itu banyak yang akhirnya menunggu prom. Jadi dia tuh kalau kata mau dia cuma ngomong
U. Mamanya ngomong ma, dia ngomong u. Enggak. Kalau ibu bilang mau, dia pasti akan ngulang mau. Lebih baik membuat anak-anak ini ngomong satu suku kata daripada separuh. Satu kata daripada mengatakan dia cuma mengatakan satu suku kata. Itu akhirnya dia akan cuma ngomong u. Kita ngomong ma, dia ngomong u. Kalau mau kita ngomong mau, dia akan mengulang mau. Terus mau, nah kita tunggu lagi. Kalau dia nggak ngomong, mungkin kita ngomongkan ini. Apa kita si ibu itu ngomong, oh dia mobilnya melayang-layang di depan mata anak. Terus si orang ketiga akan menunjuk mobil. Jadi mau mobil. Nah, itu kalau kita lakukan dengan benar pasti gampang. Nah, setelah itu kalau anak kita sudah waktu itu mungkin berapa kali trial ya, anaknya akhirnya dia sudah bisa ngomong mau mobil atau mobil aja, atau dia masih dalam separuh prom. Kalau aku ngomong kita nunggu agak lama baru dia mau mobil. Nah, itu lakukan, mungkin kita berhenti sebentar, lakukan lagi. Jadi kalau mobil baru itu mungkin harganya masih tinggi. Jadi kita bisa melakukan berkali-kali trial. Anak masih tidak akan bosan. Nah, jadi besoknya lagi, oh aku tahu anakku suka apa ya. Mungkin ibu pakai mobil yang lain, mobil baru yang lain. Mobil ini terus sesudah ibu main sama dia bermain, kita ngomong oke, sekarang kita sudah selesai bermain, kita masukkan ke dalam lemari, dikunci klek. Harganya masih tetap tinggi. Oke, seperti itu. Ada yang kurang mengerti mengenai yang saya katakan? Kira-kira saya pengen ada mungkin pertanyaan untuk hari ini. Karena ini basicnya dari tadi yang saya katakan itu itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi saya ulang-ulang untuk Anda mengerti kalau anak-anak Anda mengikuti persyaratan saya di sini, kemungkinan Anda berhasil itu sudah 80%. Nah, gitu. Oke, ini saya menyapa untuk Pak Slamet Riyadi, papanya Dava Kediri. Wow, ini saya sangat salut ini kalau ada bapak-bapak mau belajar untuk anaknya, karena biasanya kaum ibu-ibu ya. Bu Lilianti, aduh kasihan Bu, signalnya lagi nggak bagus karena lagi hujan. Ya nanti bisa lihat YouTube. Bentar ya. Udah. Nggak ada pertanyaan mengenai hal ini. Saya pikir mungkin dengan benda yang ada di dalam mobil, bendanya pakai mobil. Contoh pertama, contoh kedua minum susu. Ya. Minum susu itu suatu aktivitas. Ya. Saya maunya dia suka minum susu. Tapi di sini saya mintanya itu dia minta susunya, setelah itu diminum. Ya. Nah susu itu biasanya gampang, anak-anak semua suka susu ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memprovokasi anak. Anaknya sudah suka susu. Anaknya sudah tahu itu namanya susu. Ya. Jadi yang kita lakukan ya cuman kita ini aja atraktif aja.
pamer aja sama dia, aku mau buat susu ah." Pastikan anak tidak lagi melakukan hal yang sangat disukai. Nah, seperti kita tahu kalau anak kita lagi asik dengan sesuatu yang disukai, nggak akan dengar meskipun kita atraktif gimana pun. Dan pastikan kita mengatakan cukup keras. Dan kita mengatakan itu di dekat anak, yang pastikan anak pasti akan mendengar. Oke? Nah, kita ambil sebotol susu, mungkin kita buat susunya, kita buat rame, klonteng, susu, enak susu. Ngomongnya jangan banyak-banyak, katanya yang aneh-aneh. Susu. Biasanya anak susu aja pasti tahu lah. Tapi kalau susu ditambahkan ke kalimat yang aneh-aneh, dia mungkin nggak alert bahwa yang diomongkan itu salah satu adalah kata-kata yang disukai. Nah, jadi setelah itu mungkin Ibu minum. Kalau dia masih belum merespon, Ibu harus lakukan hal lebih banyak lagi dengan susu itu. Mungkin susu kan mungkin kalau udah ada baunya toh, baunya harum ya, kita duduk di sebelahnya dia, pastikan dia menghirup baunya. Nah, setelah itu Ibu minum. Minumnya pelan-pelan aja, Bu. Setelah itu taruh lagi. Loh, kalau Ibu mengiming-imingi seperti itu, kira-kira anak kita ada, kalau itu sesuatu yang disukai dia, apakah anak kita tidak akan merespon? Pasti akan merespon. Gitu. Lah, pada waktu anak merespon, nah itu tugasnya orang ketiga untuk membuat anak ini meminta. Nah, jadi ada bedanya ya Bu ya, untuk komunikasi satu arah, kita direct, langsung menanyakan ke anak, menyuruh anak melakukan sesuatu. Nah, kalau untuk stimulasi dari kita mau anak kita merespon, tapi bukan kita yang nyuruh, ya caranya seperti itu.